Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonya, dan hari ini saya punya dua teman mbak-mbak yang luar biasa, dan saya juga menunggu momen ini, saya juga mencari momen ini, dan saya sangat berharap momen ini akan menjadi hal yang istimewa karena banyak hal yang dibicarakan di luar sana mengenai potongan dan macam-macam. Dan bagaimana sih sebenarnya potongan itu di PT dan apa yang terjadi. Untuk Mbak E berdua nanti tidak disebutkan nama PT, identitas PT tidak disebutkan, identitas manusia juga tidak disebutkan, ya kan? Karena kalau disebutkan, ya kalau memang mau disebutkan, berarti sampean sama saya harus bikin sesuatu untuk saksi di acara peradilan kalau mau menyebutkan nama gitu, karena tapi kalau hanya kita bahas sebagai kajian, itu tidak disebutkan nama dan oknum, karena bagaimanapun ini sosial media saya yang pegang dan saya ingin menaikkan, saya hanya ingin sebagai pemberitahuan dan nanti apa yang juga menjadi harapan teman-teman. Nah, ceritanya gimana sih? Ini awalnya kan adalah potongan yang berapa angkanya sampai Mbak yang satu yang sebelah kanan? Kalau saya sendiri awalnya kenal PT ini dari Facebook. Saya menghubungi, terus saya datang ke tempat situ. Awalnya cuma 1.700 tuh. Dia ngomong? Iya, dia ngomong 1.700. Okay. Potongan berapa, Miss? Gitu. 1.700 kali 6 itu kalau data kamu sama semua, kata gitu. Karena dataku sama semua. Oke, udah gitu. Pasporku tapi mati waktu itu. Paspornya mati. Datang pasporan, medical, oke, fit, suruh pulang. Suruh pulang, nunggu di rumah. Selang berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan dapat majikan. Terus visa turun, datang mau terbang itu kan waktu itu ada covid itu kan. Covid itu akhirnya di cancel. Nunggu lagi juga aku sambil kerja gitu kan. Jadi aku nggak tinggal di PT. Selama nunggu itu nggak tinggal di PT, saya kerja. Karena X sama? Iya, karena X. Saya tinggal di rumah tuh sambil kerja gitu. Dari tahun berapa tuh? 2019 sampai tahun 2022 loh saya baru terbang itu. Iya, nah, Covid. Ya, terus akhirnya terbang tanggal bulan berapa? Bulan 6. Akhirnya dapat majikan lagi tuh kan. Bulan 6 terbang, di cancel lagi karena majikannya meninggal. Terus akhirnya nunggu lagi 2 bulan lagi itu nggak ada penjelasan apa-apa, cuma kamu di hasil majikannya begini-begini. Oke ya, karena nggak mau nggak mau ribet ya, jadi ngikut aja. Oke. Akhirnya tanggal 7 bulan Agustus itu aku terbang, dibilangin kamu nanti itu bilangnya saya sudah di karantina, nanti potongan kamu segini, nanti ada surat tagih di majikan kamu gitu. Itu sudah dibilangin waktu di Indonesia? Belum, saya dibilanginnya kalau potongan kamu segini itu setelah saya di hotel itu, di karantina itu. Oh, di telepon. Sudah terbang berarti kan? Iya, sudah terbang. Di WA berapa angkanya? 2.997 kali 6. Terus saya bilang, loh kok banyak sekali ya, Miss, gitu. Kan tadi segini. Lah kamu kan harus ganti itu tiket-tiket majikan yang cancel itu. Loh, yang cancel kan bukan saya, itu kan dari pihak majikan. Kamu tuh mau apa enggak gitu. Kenapa sih kok sekarang kamu berotak gini gitu. 29, tapi sampai sudah terbang ya? Ya sudah di sini. Berarti waktu berangkat tidak ada tanda tangan? Tidak ada sama sekali. Wah, ini teman-teman istimewa, tidak ada tanda tangan tapi keluar potongan 2997, hampir 3.000 keluar tagihan. Wih, lanjut Mbak. Menarik ini. Setelah itu saya karantina 3 hari, masuk majikan, surat tagih sudah datang tuh, majikan tanya, loh kok kamu tiba-tiba ada surat kayak gini, ini surat apa? Saya jelaskan kalau ini surat saya proses, loh saya tuh bayar mahal loh ke kamu gitu. Saya tanya berapa gitu kan. 23.000. Teman-teman, tolong digarisbawahi, majikan membayar 23.000. Agennya ada ya? Ada. Nah, jangan disebut ya. Agennya daerahnya mana? Tin Swiwai ya, ada agen di daerah Tin Swiwai, nggak usah disebut, ini agennya Mbak E. Nah, jadi 2.997. Oke, lanjut ke majikan bertanya. Nah, setelah majikan tanya apa ya waktu itu, aku tuh bayar kamu sudah mahal, terus 23.000 itu untuk apa aja. Dia dikasih tahu ini untuk biaya tiket kamu, terus untuk
kamu belajar di PT itu apa ya namanya, di PT itu apa, KBLK apa itu segala macam sudah. Tapi aku tetap bayar loh waktu itu, bayar 2 bulan itu aku. 2 bulan ya. 2 bulan karena aku masih takut kan, masih Iya, takut. Takutnya gini, nanti yang di Indonesia nanti ditagih-tagih gitu loh. Terus aku tanya, nggak usah takut. Ada yang ngasih tahu lah, ada salah satu organisasi gitu, tanya-tanya juga. Tapi sempat juga aku WA-an sama Mas Andrew juga loh. Masa? Iya, Aku nggak tahu, nggak ngerasa. tahu. Terus aku dapat nomornya salah satu organisasi itu. Oh, ya. Nah itu aku ke KJRI, terus KJRI aku laporan, nunggu berapa bulan ya, dari bulan 10, 11, 12, 1, 2, bulan 2 itu aku selesai mediasi itu. Dan dari mediasi itu di kesepakatannya apa itu, nanti uangku yang 2 bulan itu balik gitu. 2 bulan nanti uangnya balik setelah kesepakatan mediasi. Iya, besok ini tanggal 2 ini. Tapi dari bayar 2 bulan itu sudah nggak bayar lagi. Sudah nggak bayar. Woi, keren teman-teman. Udah nggak bayar Nah, bayar 2 bulan tok loh ya, yang potongannya wow dan istimewa. Boleh ditiru, diikuti caranya Mbak ini ya. Yang penting di sini kita tuh harus berani speak up, Ngomong. berani ngomong, dan hubungan baik sama majikan. Berarti nanti kalau sampean itu cuman PR-nya adalah bagaimana nanti mengeluarkan dokumen sampean kan Ya, yang itu. ditahan di PT Indonesia. Iya. Gampang simpel itu. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Nah, jadi menurut sampean ya, perjalanan yang sampean jalanin itu sudah sangat smooth ya. Artinya sampean sudah tidak ada ketakutan lagi sekarang. Enggak, sama sekali. Sudah aman ya. Tinggal apakah benar janjinya itu? Iya. Yes or no ya janjinya, Ya. apakah uang itu nanti dikembalikan. Kalau ataupun tidak dikembalikan pun ya sudah lah, kan cuman 6.000. Yang penting itu tadi loh, dokumennya itu harus balik. Ya kan, dokumen yang Iya. di Indonesia kan. Pertanyaannya semuanya persoalan di situ, karena di situ kunci. Iya. Dan mungkin satu yang saya ingin sampaikan juga sama sampean, bahwa tidak boleh dalam sebuah perjanjian itu yang digunakan jaminan adalah dokumen pribadi. Nah, itu tadi. Ini ya, ini Berarti pembelajaran. sebenarnya enggak boleh ya Mas? Yes, ini yang harus saya dapat dari pengacara saya. Kalau sampai mau menjaminkan sebuah pinjaman, kan surat rumah, Iya, BPKB mobil, iya. kan nggak ada yang meminjamkan KTP. Enggak ada. Benar. Bisa garis bawah sudah. Nanti itu bisa kita perjuangkan untuk PT di Indonesianya. Bagaimana kita cara ngambilnya supaya tidak berbayar dan supaya tidak bermasalah. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Oke. Mbaknya sudah mulai tenang, dan ini salah satu contoh ya teman-teman. Kalau nanti kita akan membahas bagaimana teknisnya untuk melapor ABCD Iya, ya, iya. itu kan panjang banget ya. Oke, Mbak yang satunya persoalannya. Jadi ketika mau disampaikan ini, kelihatannya sampai ini yang masih belum Masih nunggu. masih nunggu. Biar Terkatung-katung saya. biar diceritain Mbak. Ini cerita dari awal ya, dari awal. Iya, dari awal wajib proses. memang dari Ya. awal. Dari awal proses itu saya juga mengenal yang memproseskan saya itu juga dari Facebook, dari media sosial. Dulu juga saya waktu dulu tahun yang majikan dulu juga proses calling visa lewat dia. Nah, dari lewat dia dia juga ada teman kerja lah, maksudnya teman sesama kayak PL. Sponsor itu saya dilempar di sana, di Jawa Timur, daerah Jawa Timur situ. Nah saya kira itu masuk di dalam PT, maksudnya dia bilang ada PT-nya ini. Nah saya kira juga seperti mbak-mbaknya itu yang proses potongan segini nanti dimasukkan di PT tersebut, ada PT-nya, ada BLK-nya, saya kira seperti itu. Nah ternyata sesampai di sana itu tidak ada BLK, bukan PT, tidak ada plang nama PT-nya apa, nggak ada, itu rumah pribadi. Dan saya di sana juga tidak ada BLK, saya ya di rumah saya sendiri. Ke sana cuma pas medical PAP itu sama terbang itu. Cuma Itu 2 yang di hari. PT itu, yang benar-benar memang situasi dan kondisi PT. Tidak ada bukan di PT, itu di Di rumah dia. rumah pribadi. Di rumah Waktu mau pribadi berangkat itu juga? sponsor. Iya, di Saya sana. tidak pernah Oh, iya, sama sekali ke Berjalan. PT. Tidak tahu, katanya PT-nya
di Malang gitulah ya. Ya, taruh. Di Malang. Saya tidak pernah ke Malang. Pokoknya di rumah ya. Ya di rumahnya dia Terus pribadi. mau berangkat juga di Malang. Di rumahnya dia. Di rumahnya itu. Tidak di Malang. Tidak. Di Rumah pribadi. daerah mana? Magetan. Magetan. Oh, keren. Mantap. Daerah aja. Jadi itu ya Mbak. Jadi proses yang sampean alami itu, nah ini yang menjadi beban masalah adalah potongan. Ya. Ya. Berapa jumlah potongannya sampean? Saya 2.506 kali. 2.506 kali. Tapi data sampean Ada perbedaan di ada saya. bedaan Di tahun kelahiran. tahun kelahiran. Tapi sampean kan ngurusi sendiri katanya. Ya, saya minta surat dari desa. Heeh. Pernyataan kalau saya ini mengikuti paspor lama saya. Paspor saya kan habis. Heeh. Terus saya minta surat dari desa, pernyataan kalau ini warga saya ingin pembuatan paspor dengan data yang sesuai dengan paspor lama, mengikuti. Bisa ya? Bisa ada Tanpa sidang ya? tanpa sidang. Oh, keren. Ini hal baru lagi nih. Tapi Kabupaten Magetan. Saya aslinya. Enggak waktu ngurusin itu. Waktu itu ya di kantor desa tempat saya Iya, tinggal. kabupatennya. Saya bilang kabupatennya Ha-ha. Magetan. Madiun ya. Pas PAP itu di Kabupatennya daerah sampean ngurusi itu. yang loh. itu. Punya sampean. Punya sampean ngurusi data itu loh. Daerah mana Kan di sampean? desa. Oh, di Bojonegoro. Nah, kalau desa Bojonegoro di daerahnya berarti kabupatennya Bojonegoro. Ya, ya. Berarti untuk Kabupaten Bojonegoro ngurusinya kan gampang. Mm-mm. Gitu loh maksudnya. Jadi untuk karena setiap kabupaten Ya. kita nggak ngerti ya kan. Indonesia kabupaten Cuma sendiri-sendiri. intinya gini, saya Heeh. mintanya surat itu dari desa. Heeh. Ya maksudnya surat apa itu namanya? Keterangan. Keterangan dari desa Iya. gitu loh. Surat keterangan dari desa. Kalau ini warganya Bener mau nyata. mau berangkat ke ini mengurus paspor, Lah, ngurus mengikuti paspornya yang lama. lama. Terus pasporannya sampean di Madiun. nah, berarti masih bisa. Tapi yang ngurus pasporan sampean sendiri Mm-mm. apa PT? Saya berangkat sendiri. Nah, berarti kan ini Yang bayar pribadi kan? Saya berangkat di sana, terus ada sponsor di sana menunggu saya di luar. Nah, ini berarti bayaran kuncinya, PT. Ya, kuncinya ini Odi, orang dalam. ya. Ya betul. Langsung bayar. Ya soalnya aku Ya. juga seperti itu. Oh, berarti Paspor kalau saya ada mati yang kan? nganter Iya. pasti lolos ya. Ya. Karena saya pernah nganter Mbak, karena saya juga bukan PL, Mm-mm. ribut Mm-mm. sama orang imigrasi. Betul Karena sekali. saya tidak dikenal mereka. Oh. Untung waktu itu kamera belum naik. Kalau kamera naik udah viral, saya udah duluan viralnya sama petugas imigrasi Indonesia waktu itu di Kediri. Oke, jadi itu sampean bisa ngurusi, tapi kan sampean minta surat keterangan desa terus diikuti sama diserahkan sama PL tersebut. Nah, sponsornya langsung masuk ke imigrasi, kelar paspor Ya. keluar, tapi sampean nggak nerima, langsung dibawa mereka pastinya kan? Ya, Ya, betul. pasti. Siap, wes memang prosesnya seperti itu. Nah, setelah itu berikutnya proses selanjutnya bagaimana? Eh, Biasa. Ya biasa. Terus saya setelah itu saya pulang ke rumah saya sendiri. Heeh. Ya, menunggu. Saya kan juga bertanya-tanya, maksudnya kan biasanya orang proses, walaupun calling visa, tunggu di rumah, itu kan pasti kontrak kerja dikirim ke alamat kita. Saya tidak merasa tanda tangan kontrak. Tapi ada surat kontrak Ada dikirim ke rumah. kontrak tidak ada. Saya di PT itu waktu Dikasihkan itu terbang waktu mau terbang. dikasihkan saya, loh kok ada tanda tangan saya. Saya tidak pernah merasa tanda tangan kontrak kerja biru tersebut. Tapi majikan sudah sempat interview ngomong. Sudah. Bisa turun. Bisa kan? turun Cuma sudah. yang Saya tanda tidak tangan- merasa tanda tangan kontrak kerja saya itu. Saya pun juga sempat menanyakan. Saya kok nggak tanda tangan kontrak gitu loh. Tapi kalau Mbak yang tadi ada tanda tangan kontrak. Ada tapi bukan tanda tangan saya. Sama Mas Saya- Andro. Saya tidak. saya kan- Saya sama Berarti Mbaknya semua tidak proses tanda tangan. kontrak itu sama kelihatannya ya. Iya. Tidak ada tanda tangan tapi bisa turun, ini luar biasa. Waktu kan di foto tuh, di Siap, foto di siap, WhatsApp siap, gitu kan. siap. Di apa tuh dikirim ke saya tuh. Saya
lihat semua kan, tak lihat, terus ada tanda tangan untuk saya itu, saya tanya, loh Miss itu kayak bukan tanda tangan saya. Udah kamu iya aja. Berarti Kamu- nggak dikasih tahu Iya. kalau tanda tangannya diwakilkan tuh nggak dikasih tahu. Nggak. Tidak. Terus Pokoknya ada kamu tanda diam tangan. saja. Terus kok Paspor beres saya lah. itu loh, paspor saya itu tanda tangan bukan tanda tangan saya. Kan paspor paling belakang itu ada tanda tangan kan. Iya. Loh Miss itu bukan tanda tangan saya loh. Udah kamu bilang iya aja, itu kan sudah mirip. Oke. Jadi setelah itu akhirnya berangkat. Berangkat. Iya, Nah, berangkat. oke, sampean jadi setelah berangkat dan potongan 2.500 dan sampean melakukan apa? Sama kayak Mbak E berarti apa? Enggak, sebelum waktu potongan itu hitung-hitungannya Oh dikasih ya, tahu ya. nggak rinciannya? Mau Dikasih tahu 1 hari sebelum berangkat itu. 1 hari sebelum berangkat. Berarti waktu di penampungan dikasih tahu, terus Sudah. sampai tanda tangan. Iya, Waktu utang-utangan itu, jadi bayarnya sekian selama berapa bulan. Iya. Tapi sampai tahu. tahu, saya tahu. Dan sampai nggak bertanya. Ya saya tahu. Maksudnya ya saya tahu hitungannya segitu-segitu saya tahu. baca ya. Saya tidak baca, cuma saya tahu tulisannya. Hitungan tok. Dihitungan tok. Lah iki lo 2.500 6 kali ya. Jangan lupa nanti sampai sana nanti ada surat dan majikan di rumah majikan. Suratnya sampai rumah majikan nanti dibayar di 7. Jangan lupa, jangan telat. Tapi isi perjanjian yang lain-lainnya poin A, poin 1, poin 2, poin 3 enggak, cuman di Tidak bagian tahu. potongan aja. Iya, Terus tanda tangan. iya. Terus Itu. yang sampai permasalahan sekarang apa? Kan sampai tahu waktu sebelum berangkat sampai sudah tanda tangan, sudah dikasih tahu toh. Mm-mm. Terus yang sampai jadi permasalahan apa? Yang saya permasalahkan ya itu, ya maksudnya saya ini bagaimana ya, bukannya aku yulice ya. Maksudnya intinya ya saya ingin ini, maksudnya Sesuai dengan peraturan peraturan pemerintah. sesuai ya itu, sesuai undang-undang itu. Karena sampean menganggap bahwa tidak ada, walaupun ada keperbedaan, ada surat yang Surat sampean juga. minta keterangan sendiri. Jadi yang usaha ya sampean sendiri. Ya, Sebenarnya bukan mereka kan ngeterno wis nek surat iki tolong gawekno Ya. sing padha karo iki lah. hai. Nah, artinya kan biaya seperti itu kan harusnya yang lebih pantas lah, atau enggak sampai segini. Ya. Harapannya sampean kan seperti Ya. itu. Dan 2.500 sedangkan peraturan pemerintah kan 1.600. Kalau Iya 1.600. Ya. ya mungkin itu. Yang sampean kirim brosurnya. Aku sing ngandani malah pengacara nih. Wis diwaca kabeh. Sadurunge dijelasno nang aku dhewe wis maca dhisik nang aku. Nah, jadi dia yang ketika kita mau perkarakan ini dengan PT, dia cuma menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah teman-teman itu menandatangani dengan Sadar. ada tekanan atau sadar diri, atau benar-benar memahami klausul atau form dari perjanjian tadi. Dia yang dia tanyakan itu satu. Terus adakah tertera di situ juga bahwa pihak kedua tidak akan menerima salinan atau kopi dari perjanjian tersebut. tidak. Kalau ternyata di dalam itu juga pasalnya itu dicantumin dan sampean tidak menerimanya, tetapi itu ada tanda tangan sampean, mereka posisinya menang. Bisa dipahami enggak? Wah. Nah, itu yang diminta. Makanya kita sebelum- tidak ada pegang Nah, kopian tersebut. ya makanya yang pertama tidak megang dan tidak membaca Seluruhnya tidak ada tidak Bukan dikasih nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu, memang Tidak dikasih. nggak diperbolehkan. diperbolehkan. tidak diperbolehkan. Jadi ini ya untuk khalayak para semuanya netizen saya di luar sana, bahwa inilah yang terjadi proses terhadap teman-teman semuanya, bahwa setiap teman-teman yang berangkat itu tidak diberikan, ya saya tidak bilang, tapi dari 2 orang ini apakah yang lain juga merasakan yang sama? Kalau merasakan yang sama tulis di kolom komen bahwa Dan saya pun pas tanda tangan utang piutang itu, mereka dari pihak mereka ada merekam dan memfoto. Dan Mereka- sana. Ya, mereka merekam. merekam saya dan memfoto saya memegang dokumen utang piutang tersebut. Tapi Samen sendiri tidak tidak. merekam, ya tidak memfoto. Iya, saya dapat kiriman foto itu, hanya dapat kiriman foto dari dia mengirimkan ke saya. Rekamannya nggak ada. Tidak dapat ada, kiriman. cuma Itu ada. dikirim setelah kamu nggak bayar itu Setelah kan? saya, Karena ya. untuk ancaman kalau kamu nggak Hai, bayar, lah. nanti kamu diintervensi sama majikan kan, Hai. seperti itu. Ya. Intinya mereka merekam dan memfoto itu hanya Untuk bertahan. menjaga kalau kita tidak membayar itu.
buat ngancam nakut-nakuti kita Tapi sebenarnya. buktinya sampai sekarang nggak diintermediate. Tidak, aman-aman saja. Jadi di sini teman-teman untuk kalian yang nggak mau bayar sama untuk potongan itu ya, Kalau yang merasa keberatan, iya yang merasa keberatan, intinya cuma satu, kalian itu jaga hubungan baik sama majikan sudah. Nggak ada kok, nggak kan PT juga ngancam kalau kamu nggak bayar potongan nanti kamu tak pulangkan. Emang dia siapa bisa memulangkan kita nggak kan bisa, gitu. nggak bisa. Jadi semua teman-temanku yang kemarin-kemarin yang mundur itu karena diancam kalau kamu nggak bayar nanti kamu tak pulangkan. Dan mereka takut. Nah, mereka takut bayar sampai selesai. Jadi cisu. Ya, jelek mana? ada yang mereka takutkan kan gini Mas Andro. Kalau kita di interminate dalam posisi kita masih potongan. Nah, sekarang kan kalau belum ada hampir 2 tahun itu kan 1,5 tahun ya belum boleh pindah agent kan. Kunci Nah, dan ya sembarang mungkin mereka takutnya mikirnya juga itu salah satunya. pada dasarnya takut ya. Tapi kalau berani kayak sampean ya nggak bayar potongan ya. Iya. Ya, Tapi teman-teman sesungguhnya proses ini juga kita sendiri yang berjalan, tidak ada yang menolong loh Mas Andro. loh, iya Ya makanya memang Iya, harus iya, kita iya. sendiri. Iya. Maksudnya gitu. saya pun kate woi ojo ditagih arek-arek lah pertanyaannya koni sopo kan kayak gitu tuh. Terus habis itu lah nek aku juga aku iki kudu piye Mas? Loh, lah sampean piye aku bilang. Lah nek aku takon sampean yo aja gelem bayar. Lah aku wedi. Lah aku ya terus kudu piye? Nah, Kan ya, seperti itu. Iya, maksudnya semua intinya ya memang- harus dari diri sendiri gitu. Iya. Jadi kan tujuan konten ini adalah yang mempunyai rasa takut itu jadi berani gitu loh. Iya, betul. Nah kalau alasan agar supaya berani kita bisa kasih, Nah, ya kan? Kita bisa kasih dengan beberapa tadi pernyataan yang saya sampaikan bahwasanya hubungan antara pekerjaan sampean dan di sini dan sampean ditagih utang dan itu di alamatnya majikan itu sangat tidak dibenarkan di hukum Hongkong. iya. Bisa dipahami nggak? Betul. Karena yang hutang sampean, Iya. tapi itu datang ke propertinya orang Hongkong. Dan juga membawa pribadi majikan. Nah, hubungannya atas apa? Jadi di Indonesia itu hubungannya atas apa? Tidak ada. Enggak, tapi ini tagihannya kan dari Hongkong toh, Bank Hongkong toh. Enggak, dari Dari AMF. Indonesia. AMF Indonesia. Pihak Indonesia itu menggunakan pihak ketiga. Ada pihak sih sebentar. Pihak ketiganya gitu. Lah ya uangnya cairnya itu kan di Hongkong. Makanya ditagih ke majikan. Ditagih ke Hongkong. Biaya proses itu tidak. Ya makanya kita masih ribut karena tidak membaca klausul perjanjian. Klausul perjanjian itulah yang tidak terlihat sama kita sampai detik ini gitu. Setahu saya loh yo, dari pihak finance lah di Hongkong itu ada agreement yang dari Indonesia, dari PT yang mengoneksikan kayak gitu. Jadi uang ini arek ini diutang, arek ini punya utang dengan biaya bla 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 kayak gitu kan, Iya. cairkan di Hongkong, Iya. terus anak ini yang akan Buyan, sekali lagi dalam peraturan hukum utangmu melakukan di Indonesia ditagih nang Hongkong itu tidak ada cerita. agreement. Iya, PT tidak ada. Ada agreement Iya. sama Kita itu di mana tempatnya dan pada saat agreement dan ini tujuannya supaya anak-anak itu mau bayar. Iya. Dan itu kantornya pun nggak ditemukan loh. Loh, Ada. kalau Ada, ataupun ada kantor. Ada. gini loh, kalau majikan itu tidak terima menuntut kantor yang nagih itu kena itu. Iya, majikanku Iya, pertama majikanku gitu, juga pokoknya Kena, gitu. kena. Terus saya ya. bilang nggak usah, ini Aku masalah nggak ada- saya, biar Heeh. saya yang nangani sama Oh. orang Indonesia. Nggak bisa. Aku udah ada perjanjian sama kamu. Kok kamu berani-beraninya nagih ke aku? Yang utang kan CC-ku. Berarti kalau harusnya nagih itu PT orang nyekel Mbak Iki. Tapi di Hongkong nyekel. Tak pokoknya polisi kelar. Makanya majikan saya Iya, juga majikan saya memang itu. dari awal gitu. Surat datang pertama dia Benar. mau dipoking Ini gitu. ini Mau yang poking. saya ingin juga sampaikan kepada teman-teman kalau nggak ngerti bahwa kalian itu terlindungi oleh hukum Hongkong Iya. sebenarnya, dan majikan sampean juga bisa melindungi kalian di hukum Hongkong atas masalah perhutangan kalian proses di Indonesia. Makanya karena masih banyak teman-teman yang takut, masih banyak PT-PT yang dapat cuan. Pasti. Itu ceritanya ya. Jadi piye ya? Sekali lagi
ini fenomena-fenomena dan kejadian yang masih akan terus berulang karena ketakutan. Kita Ya. harus berani. Saya kemarin juga bilang, kita berhutang di Hong Kong ya. Kita berhutang di Hong Kong, anak-anak kan kayak bank apa, finance apa gitu kan, pulang ke Indonesia. Debt kolektornya datang. Datang Ya, dari kita lapor polisi pun debt kolektor juga nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa dia lakukan ya teror. Kalau anak-anak nggak tanyain yang utang-utang pulang Indonesia mana mau bayar, nggak ada ceritanya. Balik ke sama. Kita punya hutang di Indonesia dengan PT, balik ke Hong Kong nggak bayar pun sebenarnya tidak ada menjadi persoalan. ya, sebenarnya. Nah, kan seperti itu. Itu hukum ya. Hukum itu berdasarkan laku. Bahkan hukum internasional pun itu tidak berlaku. Ada utang nang Indonesia, ada melayu nang Hong Kong. Buktinya jaluk paper duwe dilindungi. Ya bener ya. Nah, tapi nek awake dhewe utangnya nang Hong Kong mulai nang Indonesia, sing nguber bukan pihak hukum dan pihak bank. Debt kolektor. Iya. Mafia. Preman. Nah, di situ ceritanya. Oke teman-teman, nah sekarang pertanyaan saya mungkin yang karena udah kelar dan jelas, apa sih yang menjadi harapan? Kenapa sampean berdua mau bercerita tentang hal ini kepada kita? Harapannya Iya dong, pastinya kan. Kan saya nggak menginginkan kan berbicara ini memang harapan Ya. saya. Tapi sampean kan juga punya harapan. harapan saya tentunya ke pemerintah dulu dong, ya kan? Ya boleh, Dari- boleh. pemerintah Ngomong ini. bebas. Ah, Senggol Bebas. pemerintah. dari BP2MI itu Heeh. kan harusnya bisa ngasih apa ya? Kayak Kejelasan. ya kejelasan dari untuk proses prosedur, itu biaya. biaya itu apa saja, bagaimana, kan banyak anak yang awam nggak ngerti Tidak ya tahu. ini. Simpang siur. Iya sih mas, Pasir. apalagi yang namanya zero cost gitu. Nah zero cost itu seperti apa sih, bagaimana sih? Jadi harapan saya itu dari BP2M itu menjelaskan gitu loh, Secara detail. bagaimana secara detail gitu loh. Jadi kita itu nggak salah paham seperti ini, tahu-tahu di sini ada potongan Sudah begini sekian. begini sekian gitu loh. Itu harapannya. Iya. Tapi kemarin mungkin sampean nggak ada ya di PAP sebelum pemberangkatan itu katanya mereka Ada. diberikan penjelasan kan? Ada PAP. Ada PAP, saya pun datang pas PAP. Tapi dijelasin juga. Dijelaskan Seperti apa yang harapannya zero Mbak Eda cost, itu? zero cost ini ada, Ada dijelaskan. Mbak berarti. Ditanyakan di sini siapa yang Ada. ada potongan Cuman gini. Ada. Nah, waktu mau masuk PAP itu di briefing si kita. sponsor ini Kita yang di jahat briefing, ini. di briefing. Iya, Di itu briefing. nanti kalau kamu di Ditanya. dalam ditanya, Proses kamu kamu bilang nggak ada potongan zero cost. Bahkan saya ada itu loh, ada apa Chatting. rekaman, dia bilang gini, zero cost itu hanyalah formalitas kata gitu. Si Mbak sponsor ini. Dan kita pun sebelum Ada rekamannya? ada PAP pun kita Kamu juga juga. ada tanda tangan Hah? Berani surat juga. Suaranya tahu dah. tanda tangan enggak sama surat zero cost itu pernyataan. Tanda tangan. Tanda tangan ada. Loh, waktu PAP itu. Iya, waktu PAP Sebelum ditanya, PAP itu kan ada surat lembaran Iya. kamu tanda tangan ya gitu. Nah, Oh, Kamu tanda tangan ya Heeh. gini. Ya gini. Loh, ini kok zero cost misalnya. Sudah kamu diam saja. Ini cuma tanda tangan tok loh ya gitu. Bukan berarti ini zero cost bebas biaya ndak loh ya. Bikin gitu. Cuma ya disuruh tanda tangan ya buat maksudnya formal. gini loh, maksudnya Persyaratan PAP itu sebenarnya. maksudnya kita juga nggak mau tanda tangan itu, kita nanti takut kalau nggak jadi Di berapa. highlight itu. Kan pasti ya, Ya, kita pasti. sudah sangat manusiawi Sudah, semuanya iya, mengalami betul. ya kan. Mau nggak mau itu kita lakukan dengan keterpaksaan. Betul Betul. sekali. Nah, ini loh, wes. Jadi harapannya pemerintah tolong. Berarti masih banyak dimainkan di sana. Pemerintah kayak gombal. Nah, Nah, beres. Kalau Jadi- pemerintahnya itu bukan gombal, yang gombal itu para oknumnya gitu loh. Oknum yang swastanya itu. ya. Iya, betul. Nah, swastanya, pemerintahnya sudah benar ya. Sudah bagus Heeh. ngasih peraturan dan ngasih apa Nah, itu. jadi minta tolong pemerintahnya lebih mempertegas. Iya, betul. Untuk oknum-oknum yang jahat-jahat itu diberantas lah. Biar orang-orang kecil Sing seperti berantas soalnya disangoni kok. ya itu loh. Yuk, sik tak Pas- harapannya ya. Pas Iya. kita PAP pun juga pas saya PAP juga pihak BP2MI juga menjelaskan barang siapa yang kalau di sana nanti ada potongan
jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan. Wow, disampaikan ya. Sudah. Cuman terekam di otak, tidak direkam di Iya. audio visual Emang ya. nggak boleh ngerekam ya? Nggak boleh Nggak waktu Nggak boleh boleh bawa waktu HP. PAP, enggak boleh. Nggak boleh bawa HP berarti. Boleh, bawa boleh. HP. Cuman waktu Cuma kita kan tidak ngeh, waktu itu kan belum ngeh gitu loh. Sebenarnya kita kan juga, oh kita nanti kalau lapor bagaimana kelanjutannya, Iya, kita kan bisanya belum wong aku gorong belum budal, nah golek gitu duit, iya, iya. gitu. Kunci. Makanya dari sini saya bayar 1 kali, sudah bayar 1 kali, terus saya pikir-pikir, terus saya tanya, cari tahu, Kan. akhirnya saya beranikan diri itu untuk Aman tidak ya. melanjutkan. untuk tidak melanjutkan Luar Bayar. biasa. Sampean berdua ya. Mudah-mudahan menjadi pelopor untuk teman-teman semuanya supaya Karena- juga tidak Iya. membayar. Kita tidak mempengaruhi Bukan gini teman-teman. loh, sebetulnya gini, kita tuh Terserah. bukan nggak mau bayar, tapi sesuaikan dengan prosedurnya gitu loh. Oh, iya. Kita bayar tuh, Iya. tahu nggak sih overcharging itu kan over, biaya yang melebihi kan gitu loh maksudnya. Oh. Kita tuh sebenarnya seperti itu, bukan kita nggak mau bayar. Saya mari ke selatan di iki jek dibuka lho lawange. Terbuka gak iso lawange tetep ngono. Dilut mari mari. Nah, Jadi sebenarnya sebenarnya kita harapan bayar kita tapi itu sesuai prosedur. Iya, itu. Harapan kita Sesuai itu juga peraturan. sesuai Ya, betul. peraturan yang dibuat BP2MI tentang KEPK 214 tersebut. Sip. Seharusnya itu yang kita mau tuntut Bukan, itu kita masalah tuh- itu. Oke. Bu. Apa sih yang nggak butuh biaya ya tak? Ya, kita Semuanya sadar. ada, Iya. sadar Kita sebenarnya. sadar. tahu. Tapi jangan Berlebih. over, Oke. iya. Gitu Berarti loh. sekali lagi ada 2 hal ini yang bisa saya ambil sebuah kesimpulan ketika kita tidak bisa atau terpaksa di Indonesia kita lakukan, artinya kita harus bisa memberikan pemahaman ke majikan. Ya, Betul. betul. Ini adalah kunci. Kalau ini bisa kita lakukan kepada teman-teman semuanya yang bayarnya berlebih, Mm-mm. berarti artinya berlebih berarti artinya bisa ini kita stop. Ataupun kalau misalnya nih aku tanya sama sampean berdua, ibaratnya potongan kita di 2.500, tapi kita bayarnya cuma 1.600 selama 6 bulan, kira-kira keberatan nggak? Kan Kalau udah saya 1.600 kan? kalau saya Sebenarnya tidak. Ya berarti sebenarnya enggak. ini saya sampaikan kepada teman-teman, kalau potongan kalian lebih dari 2.000 sekian, kalau memang disuruh dibayarkan, kalian koordinasi dengan majikan dan bayarlah ke PT tadi seangka seperti peraturan yang ada di Indonesia. Ya. Artinya kan di sana juga kita tidak dirugikan, Mm-mm. tetap kita juga bayar, di sini pun kita mematuhi peraturan dari pemerintah. Iya betul. Jadi itu ya kira-kira. Terus harapannya Mbak E tadi, yang Mbaknya yang satu kan tinggal nunggu kejelasan nanti Iya, mau iya, balik atau iya. enggak di tanggal berikutnya. Kalau Mbaknya sudah kan ini sudah Sudah melakukan aduan, sudah ada. baru aduan, Sudah ada. Mediasi. aduan belum. nomor tapi Udah belum ada. ada. Sudah ada nomornya, belum ada mediasi dari Belum ada jadwal mediasi, tinggal nunggu jadwal mediasi. BP2MI. Oke. Saya menunggu, hanya menunggu. Saya lapor di Malang, BP2MI Malang, Mm-mm. lewat email. Terus kasusnya ini dilempar ke Jakarta. Setelah di Jakarta, ada beberapa teman saya, 4 orang sudah dimediasi, dan setelah itu yang beberapa anak itu dilempar lagi. Katanya sudah dilempar ke pusat yang menangani, minta bantuan pusat untuk menangani. Nah, sampai sekarang pun yang dari pusat itu tidak ada konfirmasi selanjutnya. Belum ada. Belum, soalnya masih Antri. hari raya. Masih lebaran. Ya, mungkin itulah. Ya. Itulah. Tapi di sini juga saya sudah menelpon terus kantor dari pusat. BP2MI pusat saya telepon. Kan nomor yang tercantum kan customer customer service-nya yang anu itu, bagian telepon. Saya menanyakan aduan saya ini. Terus menjelaskan kalau kasus saya ini belum ada yang menangani, belum ada yang pegang di sana. Oh, tapi nomor sudah ada. Sudah ada. Jadi Tapi dia belum tahu siapa yang memegang kasusnya tapi ini. dia tak buka ya dulu. dia menyatakan bahwa nomor semen sudah ada. Sudah ada Nah, laporannya. tapi gak iso. Ya namanya studio ya ngene iki. Wis campur studio, campur masak, campur gunung manang di belakang, mohon dimaafkan ya teman-teman, pasti tahu. Nanti kita mudah-mudahan dapat rumah yang lebih gede lagi. Amin. Bikin studio khusus untuk ceritanya teman-teman.
Jadi nomornya sudah masuk ke pusat, cuman persoalannya adalah belum ditindaklanjuti Belum dan ada. belum dipegang oleh siapa, nanti mediasinya juga bagaimana dan seperti apa. Tapi kalau yang Mbak sebelahnya sudah mediasi, Iya. berarti harapannya adalah ya kalau ataupun ada biaya Transparan. Transparan, iya. sampaikan transparan dan sesuaikan dengan peraturan Iya, yang- pemerintah. Jangan Ah. bikin aturan sendiri, potongan Betul. sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan ya teman-teman pada hari ini. Mudah-mudahan ini berdampak ya, berdampak kepada teman-teman, sudah mulai berani, sudah mulai oke. Dan episode berikutnya adalah nanti kita bahas bagaimana cara pengambilan dokumen di PT terhadap teman-teman yang sudah melakukan ibaratnya tidak membayar dengan jumlah yang diminta oleh PT. Itu saja dari saya. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye.